Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif. Kali ini kita mau bahas ini, GLS 450. GLS itu Geländewagen Sonderklasse. Jadi, ini adalah SUV yang setara sama S-Class. Bayangin kalian naikin sebuah S-Class tapi SUV, ya. Dan harga juga gak kaleng-kaleng. Mobil ini harganya 3 miliar 20 juta. Edan, mahal banget ya. Tapi menurut gua harga segitu cocok sih buat orang-orang yang duitnya banyak banget. Dan ketika ngelihat langsung ya, kalau di foto mungkin di video kelihatannya oke, ini Mercedes-Benz. Pas ngeliat langsung, gila ini gede banget. Dan kita turun di hotel, kita mau parkir tuh kayak semuanya tuh hormat gitu, perlakuannya beda. Jadi ini mobil kan kita pinjam dari Mercedes-Benz dari Jakarta ke Malang buat kita rally di sini, warawirinya ya, tapi bukan dipakai buat rallynya. Sayang nggak tuh rally ya. Terus di sepanjang jalan ini gue pakai buat ke restoran, kemana segala macem. Tukang parkir pinggir jalan tuh kayak hormat banget gitu. Padahal Om Mobi juga pakai mobil mewah juga gitu kan, tapi beda hormatnya kalau kita pakai ini gitu. Kayak kesannya kayak presiden. Wah. Bentar, kuncinya mana ya, Pal? Ini, kuncinya ini. Ih, gimana sih? Nah, ini dia kuncinya, bentuknya kayak gini ya. Dan ini dompet SNK. Setiap mobil event pinjaman biasanya gue pakai dompet SNK. Kenapa? Yang pertama, jadi gampang dicarinya. Yang kedua, kalau pakai dompet SNK jadi nggak kemana-mana, gitu kan, nggak hilang-hilangan gitu. Dan kalau kita vale gitu kan, naruh SNK dalam mobil kan resiko ya. Nah, kita kasih kuncinya aja, terus tinggal dicopot deh. Nah, kita simpen. Jadi si valenya itu nggak kita kasih SNK. Dan buat teman-teman yang mau beli dompet SNK kayak gini, ya tenang aja, kalian bisa langsung ke Tokopedia. Kalian bisa langsung cek WIB, Waktu Indonesia Belanja, karena ada diskon hingga 90%, diskon dan cashback dari ratusan brand juga, dan belanja mulai dari Rp0 aja, bisa langsung bebas ongkir dari tanggal 25 sampai 31 Juli. Pokoknya, untung berlimpah. Dan mobil ini kan seperti yang gue bilang tadi, harganya 3 miliar. Dapat apa aja? Tentu dapatnya banyak. Lihat. Yang pertama, logo Mercedes-nya ada 2 ya. Kalau di sini kurang gede, tenang, di sini lebih gede lagi nih. Tuh. Besar sekali. Terus lihat lampunya. Kalau dilihat mungkin biasa aja, tapi pas kita liatin secara detail, ini detail sekali. 1, 2, 3. Ininya ya, di bagian sini itu proyektornya besar sekali dan proyektornya itu tidak umum. Ini kayaknya yang 3 inci lebih nih. Nah, terus di sini ya, kisi-kisinya ini bolong beneran guys. Jadi kalau udaranya masuk, dia keluar lewat sini. Nah, terus lihat dong sini. Ini bannya pakai Continental. Ukurannya nggak usah ditanya lagi. Ini gede sekali. Jadi dia pakai pelek ukuran R21, 21 inci, profilnya 45 dan lebarnya 275. Jadi kalau pelek gede itu bisa ngebuat mobil tuh kelihatannya kecil kalau di foto. Tapi pas lihat aslinya, wih shit, dia gede banget. Dan lihat, dia pakai double wishbone dan kayak kakinya ini dibuat dari aluminium ya bahannya. Dan ini nggak dicat lagi, jadi emang dilihatin bener-bener aluminium kayak mobil-mobil racing. Sama dia sudah pakai air suspension, jadi dia bisa naik turun. Dan ini posisi lagi zero, jadi bukan lagi plus, bukan lagi minus. Kalau misalkan kita ngebut atau kita lagi di jalan tol, dia bisa turun secara otomatis, atau kita bisa turunin secara manual dan bisa naikin secara manual. Tapi dengan cakramnya juga besar sekali, dan kalau kalian masuknya agak susah, tenang, dia punya footstep di bagian sini. Terus pintunya ini juga kalau kita tutup, dia sudah soft close, pintu vakum. Tuh lihat, tinggi gua 170 cm sama mobilnya masih tinggian mobilnya ya. Ke samping lagi, dia punya pintu tengah yang besar sekali, lebar. Kenapa lebar? Biar kita masuknya gampang ke baris kedua. Tuh lihat, gede banget. Dan kalau kalian pikir ini adalah varian paling mewah, enggak. Ada yang lebih mewah lagi, namanya Maybach. Nah, jadi emang GLS ini ada yang versi Maybachnya dengan harga lebih dari 2 kali lipat mobil ini. Harganya 7 miliar. Jadi kalian bisa ngerasain Maybach tipis-tipis dengan harga kurang dari setengahnya di 3 miliar ini. Nah, terus ban belakang lucu nih. Jadi profilnya yang depan tuh 45. Yang belakang ternyata lebih tipis, 40. Jadi nggak setebal yang depan. Sama-sama Continental, tapi lebarnya lebih lebar, 315. Nah, terus bagian belakangnya, ini kayaknya kita mesti majuin lagi deh, biar belakangnya kelihatan. Dan biasanya kalau yang varian Maybach itu dia two tone. Jadi warna atasnya sama bawahnya beda. Kalau ini karena yang varian GLS semuanya sama. Nah, ini bagian desain belakangnya. Jadi nggak cuma depannya aja yang keren, yang belakangnya juga bagus. Kalau kalian tahu GLS generasi sebelumnya, itu bentuknya kotak-kotak kayak gini. Langsung kelihatan kuno ketika dihadapkan dengan GLS yang varian terbaru. Lihat dong,
dia punya 2 buah knalpot, tapi ini sebenarnya cuma aksesoris. Knalpotnya itu adanya di bawah kolong sini. Jadi ini sebenarnya kalau kita masukin tangan nggak ada apa-apa, cuma aksen doang. Terus kita buka bagian belakangnya ya. Seperti halnya mobil mewah, tentu saja bagian bagasi pun juga tidak luput dari kemewahan. Mulai dari misalkan di bagian sini kita dapat cover plate seperti ini ya. Ini sebenarnya stiker atau pelindung. Kalau misalkan dilepas warnanya silver, tapi ini bukan mobil kita jadi nggak usah kita lepas. Dan kalau bagasinya kurang, ada bagasi yang lega banget sampai ke bagian depan. Dan kita dapat tray. Nah, ini buat nutup bagian bagasi belakangnya biar nggak bisa diintip dari dalam, dari luar, dari dalam kan. Jadi kalau misalkan ini dilepas, ini bawahnya besar sekali. Dan kalau misalkan kita angkat ke atas gitu ya, ini kan kita pakainya otomatis nih. Kita tinggal pencet. Oke. Dan ketika bangku baris ketiga dinaikin, dia pun juga masih punya bagasi yang besar sekali. Ini gede dong, padahal dia udah dinaikin semua. Nah, terus tombol di paling ujung sini, ini tombol untuk nurunin suspensi belakang, air susnya turun. Jadi kalau kita mau nurunin atau bawa barang, itu gampang. Ada tombol ya. Nah, ini paling turun nih. Nggak bisa turun lagi ya. Oh, ini naik. Jadi paling turunnya segitu. Tapi nggak cuma itu doang. Di sini ada 3 tombol lagi ya. Yang ada all, 2L, 2R. Fungsinya apa? Jadi kalau yang sebelah kanan itu buat yang bangku belakang, yang ini buat bangku tengah. Jadi kalau kita turunin ini ya, set. Kita mau nurunin tengahnya, dari sini, all, biar langsung. Langsung turun semuanya dong. Memang kalau kita punya 3 miliar, hidup itu terasa nyaman ya. Otot kita tuh males buat buka-buka. Nah, ini nggak bisa tutup banget. Kenapa? Karena ada baju gua di sana, baju balap. Habis ini kita langsung balapan lagi. Jadi navigatornya Om Fitra Eri di Rally Malang. Yuk kita naikin lagi semuanya, karena kita mau ngetes bangku tengah dan belakangnya. Yuk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian tengahnya. Wah. Udah pintunya vakum, masih dibanting ya. Nah, ini kita buka bagian armrestnya dan kita akan menemukan di sini tuh sebenarnya ada tablet. Cuma karena ini mobil pinjaman yang diputar ke media-media, sama Mercedes nggak dikasih. Takutnya nanti hilang kan. Di sini ada wireless charging, sama di sini tempat kecil buat naruh barang. Tapi nggak cuma itu. Kalau kita naikin di bagian sini ya, ini ada tombol-tombol buat mengatur AC. Dan ventilasi AC-nya banyak banget. Kalau kalian pikir cuma ada di sini aja, enggak. Ada di bagian sini. Ada di bagian sini, di pilar, sama di bagian atas. Jadi ada 3 buah sama 1 untuk di bagian bawah kaki. Dan kalau menurut kalian ini sempit ya, enggak sih, sebenarnya besar banget. Dan dia tuh punya kursi tuh bagian bawahnya itu agak mendelep ke bawah. Jadi kayak kita tuh rasanya nempelnya tuh nempel males gitu loh. Nyaman banget. Dan di bagian sininya itu empuk, bener-bener kayak bantal. Nah, untuk ngatur kursi tengahnya, ini kita di sini kayak bangku baris depannya. Jadi kita bisa mundurin dari sini ya, tapi nggak bisa naik turun. Jadi coba bisa maju mundur. Sama recline-nya udah mentok segini aja. Bisanya dibikin lebih tegak. Kayaknya buat recline ke belakang itu disiapin buat yang kakaknya, yaitu yang versi Maybach. Headrestnya juga bisa naik turun secara otomatis seperti ini ya. Tinggal pencet. Oke. Dan kalau misalkan kita mau ke belakang ya, kita tinggal pencet tombol di bagian sini. Kursi depannya juga ikut ngelipat loh ternyata. Naik ke atas. Kok naik ya? Oke, oh makanya ini dibikin seperti ini ya. Oke. Naik, ada footstep, terus kita ke belakang. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Nah, terus di bagian kursi belakang, ini ada tombol juga buat ngebalikin kursi. Pencet lagi.
Nah terus biar lebih enak lagi, ini mesti kita naikin. Oke. Ternyata bagian belakangnya juga headrestnya tuh empuk loh. Tapi tetap ya, saya enak-enaknya bangku baris belakang, walaupun kita punya legroom yang lumayan, headroom yang juga lumayan, tapi kursinya ini masih terasa agak sedikit rata meskipun dia empuk. Jadi tetap lebih enak di tengah sih. Emang meskipun kita naik GLS, duduk di belakang itu kayak kita jadi ajudan pribadi kali ya. Di sini juga kita dapat 2 buah colokan USB Type-C. Di sebelah kanan juga ada. Terus kalau kita mau keluar, ini juga gampang banget. Tinggal pencet di bagian depannya sini. Tapi sebelumnya, gue pengen minta Pala. Pal! Coba duduk di depan kiri dong. Nah, ini buka dulu dong. Nah, oh mentok dia. Oke, tutup pintu kirinya. Tetapnya nggak usah dibanting. Yoi, pelan-pelan aja. Tapi dia tuh udah kayak pegas gitu, jadi otomatis kenceng. Oke, coba lu duduknya nyaman gimana? Diatur aja. Gue pengen tahu di belakang tuh masih enak nggak sih? Ini gua atur ya. Oke, belum mentok gue, tapi dikit lagi. Ah, mentok. Maju lagi dong. Maju. Ini. Mantap. Biar kalian bisa lihat di belakang tuh seperti apa sih. Ini kalau kita di hotel terus mau keluar sih udah diklaksonin orang kayaknya ya. Oke. Nah, nih kurang lebih kalau posisi pala seperti ini ya. Kaki nggak mentok kan depan? Enggak, Masih jauh. Nih coba lihat kaki gua segini. Dikit lagi mentok. Dan kita punya ruang kaki buat masukin ke kolong kaki itu dia lega sih. Jadi nggak bikin kayak kita ngedingklik gitu ya. Normal-normal aja, cuma kalau mau lebih enak dia harus majuan dikit. Oke, let's go, kita keluar. Dari sebelah sana aja. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke dalam kursi baris terakhir dan kursinya lagi kelipat gitu ya, kita bisa buka atau kita bisa lipat dari tombol di sini. Ada 2 lagi. Jadi ada banyak sekali tombol untuk mengatur kursi belakang ternyata. Nah, tuh. Coba sini, Ger. Nah, ini dari tombol yang ada di sini. Dan sebelum kita masuk ke kursi depannya, nah, di pintu belakang ini kita punya tombol, ada 3 di sini. Jadi yang kiri ini buat kaca sebelah kiri, yang kanan buat nurunin jendela sebelah kanan, termasuk dia ada tirainya. Jadi kalau kita naikin sekali, ya, dia tuh kacanya nggak double glass, tapi kacanya tebal banget. Biasanya kalau double glass itu kan dia tengahnya ada coak dikit ya, karena 2 kaca ditempel jadi 1. Ini kayak 1 kaca, tapi tebelnya bukan main. Ini mungkin kayak kaca single paling tebal yang pernah gue lihat di mobil kali ya. Nah, jadi kita naikin sekali. Oke, sekali lagi. Oke, ada kraynya. Jadi kita bisa menjaga privasi di dalam mobil. Terus di bagian bawahnya, ini kita pencet, dia akan membuka panoramic sunroof. Jadi bisa kita kontrol dari sini atau kita kontrol dari iPad atau tablet ya, bukan iPad sih, tablet yang ada di tengah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Pelan-pelan aja Pak Supir. Nah, tutupnya pakai vakum. Yuk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Kita tutup pintunya. Soft closing, asik. Langsung ada gambar Mercedes-Benz di sini ya. Fascia depannya, start engine. Oke. Kursinya langsung berubah dan setirnya pun juga ikut maju ke posisi kita duduk sebelumnya. Nah, bisa kita lihat bagian tengah sini ya. Ini kalau ditutup, interiornya bagus banget, asli. Meskipun dia sama persis sama GLE ya, yang di bawahnya. Tapi kan kalau kita lihat X5 sama X7 kan juga sama. Dia X5 yang dipanjangin jadi X7. Tapi kalau kita lihat ya, karena basisnya di GLE itu udah bagus, ketika masuk ke GLS pun juga rasanya bagus banget gitu. Mercedes-Benz tuh paling jago menggabungkan klasik dengan modern. Jadi kalau kita lihat instrumen klasternya modern, tapi bagian sininya itu dibikin seklasik mungkin ya. Kayak misalkan gue suka banget panel-panel kayunya ini ya. Ini tuh kayunya tuh kayu beneran yang dibikin tipis terus ditempel-tempel. Jadinya kayak gini dan warnanya pun juga hitamnya bagus banget sampai ke sini juga. Jadi pas kita pegang itu aduh bagus banget deh. Even gue lebih suka dibandingkan dengan Mercedes yang sekarang yang layarnya gede-gede sampai ke samping terus kayak layar semua gitu. Ini klasiknya masih dapat, modern dapat, dan bentuk kotak-kotak gini tuh kayak gagahnya SUV tuh masih ada gitu. Pegangan di sini juga enak ya. Jadi kalau misalnya kita duduk di samping gitu ya, kita lagi kalau
di Arab tuh kan suka ada sand dune gitu ya, yang naik turun pakai Land Cruiser atau semacamnya. Kalau naik GLS gitu ya, kita mau off-road di pasir, pegangannya enak karena di sini pegangannya begini, yang sebelah sini begini, bisa dipegang. Dan ambient light-nya juga bagus kalau di malam hari. Kita lihat di sini ya, warnanya tuh pas, sama di bagian sini pun juga pas gitu. Jadi nggak berlebihan, tapi tetap mewahnya dapat. Nah terus juga dia tuh punya layar tengah itu besar, tapi yang penting itu adalah bagaimana dijangkau dan pengaturannya itu mudah. Di mobil ini sama mungkin kayak E-Class atau GLE, sama persis. Jadi bisa 3 cara. Yang pertama touchscreen, tentu saja. Ini bisa kita atur-atur, geser-geser touchscreen di sini ya, kita pencet. Atau kita pakai trackpad di sini ya. Ini trackpadnya tuh pas dipencet gitu ada dek-dek-deknya dikit, jadi kayak ada haptic feedbacknya. Sama kalau kalian nggak mau mengeluarkan tangan kalian dari setir gitu ya, di sini ada trackpad. Ini kayak kita BlackBerry, geser-gesernya di sini. Dan beberapa Mercedes-Benz gue coba itu ya, trackpadnya tuh agak-agak fail. Tapi kalau di sini bagus sih. Gue nggak menemukan hal-hal yang aneh ya. Sensitivitasnya bisa diatur. Cuma ini sih lebih presisi dibandingkan dengan Mercedes-Benz yang pernah gue coba. Dan lihat dong setirnya. Keren banget. Setir AMG Line ini cakep. Termasuk karpetnya pun juga setir AMG Line-nya juga. Sekarang kita pakai seatbelt-nya. Kita mau jalan ke tempat rally. Nah, pas kita pakai dia kayak narik sedikit, zek gitu. Sama di sini ada namanya automatic seat adjustment. Jadi kita atur tinggi kita seberapa, misalkan 170 cm. Start positioning. Nanti dia akan mengatur posisi kursi kita sesuai dengan tinggi kita. Dan ini pas-pas 170 ya. Kalau kita ubah ke 177 coba ya, 183, 177. Nah, start positioning. Turun sedikit, mundur sedikit ya. Depannya maju sedikit nih. Oke, tapi tetap aja kalau gue senengnya tuh naik mobil tuh rendah, turunin lagi sedikit ya, agak sedikit maju, setirnya agak diturunin, terus dimajuin lagi. Nah, buat gue segini udah paling enak sih. Oke, kita mau langsung jalan aja yuk. Kita mau ke tempat rally karena sudah ditungguin. Sebentar lagi kita mau start. Let's go. Oke, sekarang kita sudah mengemudi mobil ini ya. Wah, ini mobil panjang sekali, panjangnya 5 meter lebih, bonetnya panjang banget, dan kanan kirinya pun juga lebar. Tentu kalian akan berpikir, keki banget pasti ya bawa mobil ini ya. Ya bener sih, dipakai di jalanan sempit, kayak misalkan ini kan di Malang jalannya nggak begitu gede beberapa tempat ya, tapi ada beberapa tempat yang gede juga. Ya pas masuk gang-gang kecil itu agak bikin deg-degan juga. Tapi untuk moncong depannya, seperti biasa, head-up display itu sama Mercedes-Benz itu selalu ditaruh kayak di ujungnya si kap mesin. Jadi head-up display-nya itu bisa dipakai buat kita ngukur antara kap mesin kita sama jarak mobil depan atau pas lagi kita parkir. Nah, terus juga kalau misalkan kalian agak susah parkir, tenang aja. Dia ada kamera 360-nya di sini ya. Tinggal pencet yang bagian sini. Dan seperti halnya Mercedes-Benz lainnya, dia bisa diparkir secara otomatis. Tinggal pencet yang P tadi di sini. Nanti kalau misalnya kita ada nemu tempat parkir di sini ada P, tinggal dipencet aja. Terus kita tinggal mengatur transmisi sama tinggal ngerem doang. Semuanya sudah diatur secara otomatis. Jadi meskipun dia besar tapi parkirnya gampang. Dan gue udah full 100% percaya sama parkirnya Mercedes-Benz ya. Karena sebenarnya dari C-Class, bahkan dari A-Class dia sudah ada parkir otomatis ya. Tapi entah kenapa sama Mercedes-Benz itu tidak di-highlight fitur ini. Sedangkan di kompetitornya itu baru ada di varian-varian tinggi aja. Dan ngomong-ngomong soal varian tinggi aja gitu ya, yang gue seneng dari Mercedes-Benz juga untuk varian yang di bawahnya pun kayak misalkan C-Class gitu ya, tombol-tombolnya tuh udah terasa premium. Kayak misalkan nih, tombol-tombol power window-nya itu sudah metal semua. Kalau kita di ya merek lain itu ya cuma ada di 7 series aja gitu kan. Di sini pun juga tombol-tombolnya metal di sini. Pokoknya touch and feel dari mobilnya terasa premium dari A sampai Z-nya. Terus juga masih soal kemudahan dan kenyamanan kita mengemudi ini ya. Si head-up display-nya ini dia punya banyak banget informasi. Jadi dia ada 3 layer gitu, kiri, tengah, kanan. Masing-masing itu bisa diganti informasinya apa aja. Kayak misalkan sekarang, yang paling kirinya ini ada kilometer per liter fuel consumption-nya. Yang tengah kecepatan, yang sebelah kanan itu ada ketinggian dari si mobil. Dan itu bisa kita edit di sini. Jadi sambil jalan tuh kita bisa sambil ngedit-ngedit. Tinggal pencet home, terus nanti ke atas,
head up display. Nah, ini kita bisa edit head up display-nya. Nggak kelihatan dari situ ya. Kelihatan dari sini doang ya. Kita bisa ngedit sambil kita jalan. Dan juga ini mobil kebetulan yang kita pinjam ini kilometernya masih 1.200. Pas kita terima tuh mungkin masih sekitar 200-300 km. Sekarang udah jalan sekitar 1.000 km ya. Jadi mobil ini masih keadaannya prima sekali dan nyamannya si Pol. Nih ya. Tuh, lihat lewat speed bump tuh, deret gitu doang. Dan suspensinya tuh karena dia pakai air suspension, super custom gitu ya. Mau diatur senyaman apa, terus mau diatur setinggi apa, serendah apa, itu bisa semua. Dan dia ini kalau kita ngelewatin jalan berlubang gitu ya, kita ngelewatin pols tidur, itu empuknya Pol, enak banget. Cuman tipikal mobil zaman sekarang yang nggak cuma pengen nyaman doang, handlingnya pun juga harus bagus. Dia punya stabilizer itu yang sama sasis ya, dia agak sedikit kaku. Jadi karena saking rigidnya, ketika kita melewati jalan, misalkan posisi tidurnya miring nih, nah dia tuh rasanya agak goyang sedikit gitu, kanan kiri gini. Soalnya ketika dia ngelewatin jalan yang berbeda gitu ya tingginya, suspensinya tuh dia kaku banget, jadi dia akan begini, bukan begini. Kecuali emang mobil kayak Rubicon atau Ford Bronco ya, yang bisa sway bar-nya dilepas dari begini tiba-tiba jadi ces. Tapi ini kan buat kenyamanan ya, bukan buat off-road ya. Jadi meskipun dia bisa dipakai off-road juga, tetap nggak bisa dibandingin sama Gelandewagen yang nggak pakai embel-embel Sonderklasse. Jadi cuma G-Class doang. Wah, tapi ini mobil kalau udah nyetir mobil ini ya, habis itu kita balik ke mobil yang biasa, waduh jauh banget rasanya. Peredaman kabinnya pun juga bagus banget ya, dengar kanan kiri. Suara motornya cuma weng 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 gitu doang. Suara kolongnya, suara angin segala macam itu benar-benar bisa terisolir dengan baik. Apalagi kalau udah nyetel audio, aduh audionya enak banget, kacau. Ini literally mobil yang Burmasternya Mercedes-Benz itu emang bagus banget, terutama di ini ya, karena dia speaker 13 juga. Jadi surround sound-nya itu bagus, stagingnya bagus, dan bassnya itu benar-benar empuk. Bahkan di volume kecil itu tetap terasa bassnya empuk gitu. Jadi biasanya kalau volume kecil kan bassnya hilang ya, ini tetap masih ada gitu. Jadi emang audionya top banget. Nah sekaligus gue menyarankan buat teman-teman yang mau beli Mercedes-Benz ya, sekalian aja beli yang pakai Burmaster, jangan yang nanggung audionya, karena kerasa deh bedanya. Kalau misalkan yang masih Harman Kardon atau masih Bose itu masih oke lah, bagus, nggak jelek, bagus banget juga. Tapi ini bagusnya tuh bagus banget gitu. Mau diatur middle bass treble-nya seberapa, tetap aja bagus. Terus gimana soal mesinnya? Ya, kalau mesin tentu saja nggak mungkin Mercedes-Benz ngasih mesin yang lemah ya, yang kecil gitu ya. Mesinnya 3000 cc, 6 silinder inline bukan V, dan tenaganya gede karena ada turbo ya, 367 horsepower, ditambah punya torsi 500 Nm. Nah, transmisinya sendiri itu Nanjitronic, jadi 9 percepatan, dan 0 ke 100-nya dalam keadaan berhenti itu sekitar 6,2 detik klaimnya. Tapi biasanya kalau mobil Eropa tuh klaim sama actualnya bisa lebih kencang. Cuma sebenarnya bukan tenaganya yang besar atau torsi yang besar sih yang gue senang, tapi power delivery-nya itu benar-benar smooth dia. Jadi dia pergeraknya sudah 4matic atau all wheel drive ya. Dan dia itu kalau misalnya kita gas gini ya, tuh, gitu kayak tenaganya itu effortless. Power delivery itu mulai dari RPM 1500 itu udah berasa. Dan ketika kita ngegas, dia tuh depannya nggak naik gitu. Biasanya beberapa mobil kan kalau kita gas tuh depannya naik tuh, ngeng gini kan. Jadi pas kita gas, itu di dalam atau di belakang itu rasanya masih nyaman. Jadi kalau kalian misalkan pakai supir, kalian lagi buru-buru, tapi supir harus ngebut, gimana caranya biar belakangnya tetap nyaman gitu ya. Nah, ini kayak suspensinya tuh dia bisa ikut ngatur. Jadi pas akselerasi, belakangnya nggak turun. Jadi emang pure bodinya maju gitu. Enak banget. Termasuk juga kalau ngerem gitu ya. Ngerem pun juga body dive-nya tuh nggak terlalu berasa gitu. Ya 3 miliar gitu ya. Jelas gitu, enak banget. Jadi ketika dibawa jalan gitu ya, bener-bener ya kayak bawa S-Class tapi lebih tinggi. Tapi memang suspensinya walaupun gue bilang empuk dan nyaman, tidak bisa dibandingkan dengan S-Class. S-Class tuh kayak levelnya 10, ini mungkin levelnya 8,5 kali ya. Sama S-Class tuh nggak ada goyang-goyang gininya, karena
setting suspensinya sama tingginya kan juga beda ya. Jadi rasanya ya jauh lebih nyaman S-Class tetap. Cuma kalau cara SUV itu enak banget. Power delivery-nya sih. Jadi kalau kalian mungkin hitung angka atau segala macem, oke, ya kenceng, ya cepet 0-100-nya, tapi pas ngerasain power delivery-nya itu yang halus kayak kita bawanya mesin lebih dari 6 silinder. Enak sekali. Nah, kita langsung ngejam ke beberapa hari berikutnya karena sekarang kita ada di Klaten. Dan ada beberapa hal yang kita akan bahas lagi nih ya. Tadi kan udah soal performa dan segala macem. Nah, bentar. Ini kemarin kita kena ini ya, kena paku ban sebelah kiri, tapi udah pakai siapa namanya? Tire repair kitnya. Tapi masih kurang nih dari 250, masih 225. Nanti kita akan tambah lagi anginnya. Kayaknya masih ada bocor halusnya dikit ya, tapi dikit banget. Nah, soal konsumsi bahan bakar gitu ya. Mobil segede gini ya, panjangnya 5,2 meter, lebar 2,1 meter. Terus beratnya 2,6 ton berat bersihnya. Kalian pasti pikir bakal, wah ini pasti bakal boros banget. Sama gue juga mikirnya gitu kan, bakalan boros banget. Gue membayangkan sebuah konsumsi bahan bakar Lexus LX 570 atau Land Cruiser lah ya, yang mungkin sekitar 1415, kalau luar kota 1718. Tapi ternyata enggak. Inilah yang gue suka dari mobil modern ya. Meskipun dia bodinya besar, tenaganya besar, dia tetap irit. Irit dalam artian untuk di kelasnya ya. Karena kalau kita bandingin sama mobil Avanza ya nggak mungkin jelas. Ini kemarin kita isi full, itu sekitar 90 liter ya, tangki bahan bakarnya. Kita bawa sekitar 500 kilo, 517 kilo sekarang. Cuma berkurang seperempat lebih dikit aja. Tuh, seperempat lebih dikit doang. Nggak nyampe setengahnya dong. Mungkin kita udah make bensin ya sekitar hampir 30 liter kali ya. Kalau misalkan kita pakainya keluar kota gitu. Jadi kita dapat itu sekitar 9,1 liter per 100 kilo. Kalau di kilometer per liter jadi berapa tuh? Ya kalau gue hitung-hitung sekitar 1:11 ya. Jadi yang gue pikir bakal 1718 luar kota, dalam kota bakal 1415 gitu ya. Ternyata enggak, masih 1:11. Dan gue cara berkendaranya juga gue nyantai ya. Kecepatannya rata-rata di 100, paling kencang 120. Dan ya tau lah, tolnya padat kan, jadi seringkali bisa-bisa kalau ada truk lagi ambil kanan ya kita turun ke 60. Jadi menurut gua sih untuk mobil segede gini irit ya. Cuma tetap harus isi Pertamax Turbo dengan RON 98. Ditambah nih ya, gua ngerti kenapa dia bisa nggak terlalu boros. Karena kalau kita cruising, dia tuh menjaga RPM-nya di bawah 2000 RPM. Nih, kita jalan begini, tuh cuma 1000 ya kan, 40 km per jam, depannya ada truk di depan tuh ya. Jadi emang pas dipakai ya jelas jadinya irit. Ditambah dia punya auto start stop, tapi auto start stopnya itu bukan pas lagi berhenti doang. Seringkali kalau kita lepas gas gitu ya, kita coasting, kita meluncur, dia tuh mati mesinnya. Jadi memang mobilnya tuh didesain sebegitunya gitu. Dioptimalin lah dari performanya, dari efisiensinya, sehingga untuk mobil yang sebesar dan seberat ini ternyata nggak boros-boros amat. Ukuran segini irit lah kalau menurut gua ya. Terus dari tadi kan gue banyak bahas yang wah bagus-bagus banget gitu kan. Ya wajar sih mobil harga 3 miliar gitu kan. Tapi tetap ada beberapa yang gua kurang suka ya. Yang pertama, tadi gue bilang di waktu di Malang gitu ya, dia tuh kalau ngerem itu kayak dia tuh nggak ikut brake dive, itu nggak ikut maju gitu kan. Jadi kayak di dalam itu masih tenang. Termasuk juga ketika belok kiri kanan gitu ya di tol, ada tikungan yang begini pas keluar tol atau masuk tol. Ini bodinya tuh kayak dia itu suspensinya kan biasanya kalau kita belok kiri dia bakal ke kanan gini kan. Dia tuh kayak ditahan gitu loh dari si air suspensionnya. Tapi ketika dia di kecepatan rendah terus dia berhenti sampai full stop gitu ya, dia tuh harus bener-bener ngeremnya pelan. Kalau enggak dia kayak ada dek gitunya dikit. Itu sebenarnya ciri khas dari 9G-tronicnya ya. Cuma ini udah lebih halus dibandingkan dengan 7G-tronicnya. Jadi emang kalau kita stop and go, pas stopnya itu kita nginjak remnya tuh mesti halus banget. Kalau enggak kayak ada duk gitunya sedikit. Terus yang kedua, kursinya ini menurut gua gede banget ya. Jadi buat ukuran gua yang nggak gedut-gedut amat, masih terlalu lega, kurang ditopang dengan sempurna. Kalau misalkan kursinya lebih kecil lagi mungkin lebih enak. Terus yang ketiga,
Sirkulasi AC-nya khas Mercedes-Benz ya, itu pasti dia suka ngambil udara dari luar secara otomatis. Tapi beda sama mobil-mobil kayak misalkan yang Wuling itu kan kalau misalkan kita ambil dari luar kan langsung bau banget ya. Kalau ini tetap dia masih filternya tebel, jadi nggak terlalu bau-bau amat. Bahkan kita suka nggak sadar, setelah lama baru kita pencet. Itu sebenarnya juga wajar karena mobilnya kan kedap banget ya. Biar ngejaga sirkulasi udara di dalam itu tetap fresh dan oksigennya tetap banyak. Nah, emang biasanya ngambil dari luar. Beda sama mobil biasa yang nggak terlalu kedap, itu udara-udara dari luar masih masuk ya. Terus yang terakhir, dia punya suspensi kan yang gue bilang lembut banget ya, empuk banget. Nah, kalau misalkan dipakai di tol, terutama di MBZ, itu jadi terlalu ngayun. Jadi pastikan kita pakai mode sport biar bikin mobilnya lebih enak pas lagi di jalan. Nah, sisanya sih emang mobil 3 miliar emang nggak bohong ya. Yang didapetin banyak. Gue suka banget sama head-up display yang di depan. Gue suka banget sama audionya, kedapan kabinnya, power delivery-nya tuh yang kalau kita di tol tuh rasanya kayak peluru gitu ya. Bener-bener effortless. Dan yang pasti adalah tongkrongannya sih. Setiap bawa ini di jalan itu ya. Gue berapa kali bawa mobil-mobil lain gitu kan, kayak pernah bawa GLE juga, yang coupe, pernah bawa X5 juga gitu ya. Pernah bawa mobil yang gak kalah mewah dibandingkan ini. Cuma orang lihat tuh auranya langsung beda gitu. Luar biasa memang pesona Mercedes-Benz GLS ini ya. Dari luar tuh emang kesannya tuh mahalnya pol. Ya, jadi itu mungkin video kita tentang GLS 450 ya. Banyak yang nanya ini 4MATIC apa? 4MATIC itu sistem all-wheel drive-nya si Mercedes-Benz. Bukan 4 percepatan kayak Veloz kalian yang lama itu loh, bukan. Ya, jadi itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridwan Hanif. Terima kasih telah penonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.